What's up guys, bareng gue Erpan di sini. Kita akan ngomongin iOS 26 beta yang ketiga yang baru saja dirilis Apple beberapa hari yang lalu. So buat kalian yang sekarang udah ada di iOS 26 beta yang kedua, ini adalah waktu yang tepat untuk update karena ada beberapa perubahan yang menurut gue cukup menarik. Salah satu yang menarik adalah adanya refine atau readjustment dari Liquid Glass di beberapa partnya. Juga ada perbaikan-perbaikan bugs yang terjadi di iOS 26 beta yang kedua. So langsung aja kita mulai journey-nya. Oke, perubahan yang pertama yang ada di iOS 26 beta ketiga adalah di bagian wallpapernya. Kalau kita masuk ke bagian wallpaper, terus kita customize, di sini tuh akan punya beberapa filter baru. Jadi kita bisa swipe ke kanan atau ke kiri. Ini namanya Hello, kita swipe lagi. Ada dust, terus kita swipe lagi. Oh mentok, kita geser lagi ke sini. Ada Hello, ada Sky, dan juga ada shadow. Jadi ada 4 opsi filter untuk wallpaper yang bisa kita sesuaikan. Kalau misalkan kita juga mau menambahkan wallpaper, di sini juga ada pilihannya. Kita swipe aja di menu wallpaper, bisa kita temukan di sini di bagian iOS. Nah, udah ada kan? Ada 1, 2, 3, dan 4 wallpaper baru. Untuk yang membedain cuman di bagian filter warnanya aja. Berikutnya adalah di bagian customize dari home screen-nya. Kalau kita customize di sini, kita tekan dan tahan, kita edit dan customize, maka di sini opsi menunya bisa teman-teman lihat akan ada perubahan icon, di mana kalau sebelumnya icon default dan dark itu iconnya warnanya sama, tapi kalau sekarang udah menyesuaikan tematik gitu. Jadi kalau default ya warnanya cerah, kalau dark dikasih iconnya gelap. Terus kalau clear dan tint juga disesuaikan dengan tema yang akan di-apply di icon-iconnya. Selanjutnya di bagian UI dari recent app juga ada perubahan. Sekarang perubahannya kayak gini, mirip di iOS 18. Karena kalau sebelumnya looknya itu agak miring ke sebelah kanan, jadi kayak gini, kayak ngebaris gitu. Kalau sekarang jadi numpuk, nah kayak gini, kayak sebelumnya di iOS 18. Menurut gua sih ini lebih bagus kayak gini sih, lebih rapih, jadi kelihatan mana yang sedang aktif dan bagian mana di belakangnya yang akan kita pilih. Nah, perubahan berikutnya adalah Apple nge-remove beberapa part yang punya efek Liquid Glass. Yang pertama kita lihat di bagian search di sini. Sekarang itu kelihatan lebih ngeblend dengan keyboardnya dan juga ada transparansi yang cukup tipis-tipis. Jadi kelihatan lebih bagus lagi, menurut gua sih ini lebih oke lah. Begitu juga di bagian control center, teman-teman bisa cukup melihat dengan jelas. Di mana di beta 1, beta 2 itu ada perubahan, dan di beta 3 sekarang juga ada perubahan. Untuk di bagian icon-iconnya sekarang itu kayak lebih tebal lagi warnanya, tingkat kekentalannya jadi bisa lebih jelas dilihatnya. Terus untuk backgroundnya juga sedikit lebih dibikin gelap, jadi ngebuat icon-iconnya kelihatan lebih mudah untuk dilihat. Karena seperti yang di beta 1 udah gua sampein, banyak kritikan-kritikan khususnya dari YouTuber-YouTuber internasional tentang di bagian control center ini secara visual yang susah dilihat karena terlalu transparan. Saking konsep Liquid Glass-nya itu kayak terlalu transparan banget, jadi teks-teksnya karena warna putih itu agak susah dilihat. Dan sekarang di iOS 26 beta yang ketiga ini udah ada perubahan, kelihatan lebih frosted dan kelihatan lebih jelas lagi bisa dilihat. Tapi balik lagi, banyak juga yang pengennya lebih transparan. Ya kalau menurut gue pribadi sih lebih ke fungsional aja, walaupun secara estetik ini juga tidak begitu mendegradasi atau tidak terlalu mengurangi konsep Liquid Glass-nya, masih terbilang cukup oke. Nah, selain itu juga ada di bagian Safari. Di Safari di sini di bagian tombol-tombol di bagian bawahnya ini juga ada perubahan. Sekarang itu bisa teman-teman lihat lebih frosted. Kalau sebelumnya ini tuh transparan banget, bahkan bagian backgroundnya tuh kelihatan jelas banget. Jadi kayak kurang tajam gitu dalam penglihatan kita. Khususnya mungkin bagi teman-teman yang layarnya iPhone-nya kecil kayak punya gue ini, teksnya bahkan semakin kecil, maka penglihatannya akan terbatas. Apalagi teman-teman yang mungkin matanya udah minus dan sebagainya bakal keganggu banget. Tapi sekarang secara fungsional udah jauh lebih baik. Terus di Safari juga ini ada perubahan yang cukup oke. Di bagian tab kalau kita geser-geser, ini sekarang jauh lebih smooth karena di beta yang kedua seperti yang udah pernah gua sampein, ini ada patah-patah. Tapi kalau sekarang udah smooth, mantap ya. Lebih lancar sekarang, lebih oke. Liquid Glass-nya juga nggak terlalu glass-glass banget. Selanjutnya di bagian notification center juga di sini udah ada perubahan, di mana ketika ada notif-notif yang numpuk, kebetulan ini nggak ada notifnya ya.
Kalau ada notif-notif yang numpuk itu biasanya kalau kita lihat teksnya tuh agak kurang jelas di beta yang kedua, tapi di beta yang ketiga sekarang teks-teksnya itu dibuat lebih bold dalam artian warnanya ya, bukan teksnya dibikin tebal tapi warnanya bikin lebih bold, lebih jelas lagi sehingga kita bisa baca notification center dengan mudah. Kebetulan sorry ini nggak ada notifikasinya, udah gua clear tadi. Intinya kayak gitu ya. Berikutnya untuk size update di iPhone punya gue ini relatif kecil, iPhone 11 Pro dari beta yang kedua hanya 1,8 gigaan jika dibanding dengan iPhone-iPhone yang lain. Kalau gue lihat review-reviewnya itu sampai 7-8 giga bahkan lebih. Jadi kayak di flash ulang IPSW atau modulnya gitu. Untuk build number di iOS 26 beta yang ketiga ada di 23A5287G. Perjalanannya masih panjang, masih G. Nanti akan beberapa pekan lagi masih akan ada versi beta-beta berikutnya. Nah, terkait dengan liquid glass, memang di beberapa orang ada yang suka dengan transparansi yang kayak di beta 1 atau beta 2 dan sebagian yang lainnya memang kurang suka. Gua berharap ini sih masukan aja ya, yang mungkin banyak juga feedback yang masuk ke Apple supaya adanya settingan di mana kita bisa memilih tingkat transparansinya sehingga bisa dengan suka-suka kita bisa mengcustom untuk liquid glassnya. Ya mudah-mudahan aja, nanti juga gue akan coba berusaha ngasih feedback ke Apple karena kita juga bisa punya kesempatan untuk ngasih feedback ke Apple lewat aplikasi di sini. Ada feedback, tinggal kita masukin aja saran-saran kita, komplain kita, keluhan kita. Biasanya nanti akan dikolektif sama Apple dan dijadikan bahan evaluasi. Nah, itulah fungsinya beta. Terus kenapa bang, sekarang kok iPhone gue udah ada di iOS 18 tapi kok nggak dapat iOS 26? Jawabannya sederhana, karena ini masih versi beta teman-teman. Versi beta itu versi uji coba, belum siap disajikan ke banyak user. Nanti kalau udah official baru teman-teman bisa update ya. Terus apa aja nih perbaikan-perbaikan yang terjadi di iOS 26 beta yang ketiga? Yang pertama adalah perbaikan debug screenshot. Jadi kalau sebelumnya kita melakukan screenshot dengan assistive touch atau melalui backtap di handphonenya, itu nggak bisa, tapi kalau sekarang udah bisa kita coba ya. Kita coba device, more, kita klik screenshot, harusnya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhasil ya. Sekarang udah bisa, nih, bisa kayak gini. Screenshotnya fungsinya udah oke, udah normal, jadi nggak ada bugs lagi untuk screenshot. Bugs berikutnya yang dibenerin juga adalah di bagian app library yang sebelumnya di video beta yang kedua kemarin udah gua praktekin. Kadang suka nge-lag kalau kita lagi nge-swipe atau nge-scroll. Sekarang udah gua coba beberapa kali, swipe kanan kiri terus buka-buka aplikasi, ini lancar, nggak ada masalah sama sekali. Udah dibenerin bugs di bagian app library ini. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Untuk swipe atau scroll juga ini lancar banget, nggak ada masalah sama sekali. Terus gimana bang dengan performanya? Untuk performa kayak biasa kita harus nguji coba secara di atas kertas dulu. Ini udah gua coba dengan Geekbench. Kita lihat historinya di sini. CPU-nya, untuk CPU kita bisa lihat skornya. Di sini single core-nya 1330 dan multi core-nya 3456. Ini ada sedikit kenaikan dari versi sebelumnya. Juga dengan CPU-nya ini juga ada peningkatan. Sebelumnya teman-teman bisa lihat ada 7871. Tapi kalau yang baru di sini ada di 7915. Memang dalam aktiviti sehari-hari, gue juga merasakan ini ada perubahan yang cukup positif, yang cukup nyaman, yang lebih baik daripada iOS 26 beta yang kedua. Nggak ada isu overheating. Sekalipun gue bermain game, udah gue coba beberapa permainan Mobile Legends. Untuk gameplaynya, gue bermain selama 40 menit menggunakan jaringan WiFi, volumenya di 70%, dengan frame rate super high dan brightness-nya ada di 40%. Suhunya itu relatif aman menurut gue pribadi, hanya ada di angka 41 sampai 42 derajat, itu juga jarang banget. Sekitar 41 derajat atau 40 derajat sih stabilnya kayak gitu. Gua main di Brawl mode, untuk penurunan baterainya ada di 73% ke 53%, artinya ada penurunan sebesar 20%. Udah gue coba beberapa hari ini, ternyata memang baterainya menurut gua walaupun secara performa tidak terjadi overheating, tapi cukup boros ya untuk baterainya. Walaupun memang ini adalah iPhone 11 Pro yang kapasitas baterainya cukup kecil dan baterai health-nya ini ada di angka 88%. Untuk penggunaannya teman-teman bisa lihat juga di sini, permainan Mobile Legends, YouTube, dan beberapa sosial media doang. Lalu pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar adalah untuk urusan di bagian mobile banking. By the way, ini adalah versi beta, sekali lagi harus ditegesin, ini adalah versi beta, developer beta,
Yang mana pasti mobile banking kayak gini tidak akan optimal, khususnya buat yang pakai BCA itu memang belum bisa. Tapi di beberapa mobile banking kayak Mandiri atau BRI itu ada yang bisa. Untuk BCA memang tidak bisa, dan itu bukan salah aplikasinya, bukan salah iOS-nya, bukan salah handphonenya, karena memang fasenya masih beta, masih uji coba, masih trial and error. Jadi sangat tidak disarankan memang untuk daily sehari-hari, kecuali jadikan handphone yang handphone kedua kayak gitu. Jadi kalau kalian pakai install developer beta ya jangan salahkan sistemnya, karena memang belum saatnya diinstal di iPhone untuk dijadikan daily driver atau handphone utama. Tunggu sampai officialnya di bulan September. Nah, ngomongin versi beta, untuk versi public betanya pun akan segera dirilis. Kalau kita lihat schedule-nya, untuk public beta versi pertama kemungkinan besar akan dirilis di minggu depan sekitar tanggal 14 atau 15 Juli. Terus apa bang bedanya developer beta dan public beta? Sebetulnya secara jeroan, secara sistem itu sama aja. Cuman untuk peruntukannya aja yang beda. Kalau developer beta, namanya developer pasti dihususkan untuk para developer aplikasi, bukan untuk user. Tapi kalau untuk public beta boleh mulai dicicipi sebetulnya untuk orang-orang secara umum, secara publik kayak gitu. Nanti gunanya untuk versi public beta atau developer beta ini adalah ketika kita nemu keluhan, nemu bugs, nemu error, nemu hal-hal yang nggak nyaman buat dipakai, bisa kita lakukan feedback kayak tadi yang gue sampaikan di awal. Kita bisa melakukan respon terhadap apa yang kita rasakan ke Apple langsung kayak gitu. Nanti Apple akan mengkolektif database-nya dan akan mengevaluasi. So, gimana dengan iPhone kalian? Apakah masih setia dengan iOS 18 dan sabar untuk nunggu rilis resmi iOS 26 ini? Atau sudah nggak sabar nih pengen ikut-ikutan update ke iOS 26 beta ini? Jangan lupa update terus untuk versi betanya, ikuti terus juga channel ini untuk update terkini tentang info iPhone dan Apple device lainnya. Thanks for watching, see you next video, bye-bye. Apple devices, gadget and technology. Apple devices, gadget and technology.